Hari ini kita akan menyambut 3 perayaan, Keamatan, Gawai, dan Hari Bapa. Nah, selamat Hari Bapa bagi semua bapak-bapak. Selamat Hari Gawai bagi bangsa di Sarawak. Selamat Hari Keamatan buat di Sabah. Haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan yang memberi kita kesyukuran. Oleh itu biar kita yang percaya kepada Tuhan, kita terus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus yang memberikan kita kesempatan pada pagi ini untuk berada di tempat ini. Amin. Haleluya. Ya, sebelum musik start lagu itu, saya mau explain dulu, translate, sebab mungkin, ya bukan mungkin, memang ada yang tidak paham ini bahasa dusun, lagu dusun. Kita pergi ke Sabah pula dulu, lepas itu baru kita pergi ke Sarawak, baru kita balik ke KL. Ya, tadau diti tadau Tuhan, maksudnya hari ini adalah hari Tuhan. Kita memuji, memuliakan Tuhan, biar Roh Kudus bekerja di dalam setiap pribadi kita. Amin. Music. Tuhan
Pendek kata. Aku lantang-lantang Ciko, explain pula. Bab kamu orang Sarawak. Aku senang-senang. Kita bersenang-senang. Happy, bahagia. Karena Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Music. Coba menari-menari Tuhan. Orang kita untuk memuliakan Tuhan. Coba kita bersuka-cita di dalam Tuhan. Aku lantang-lantang engkau Yesus. Aku dari anak baru, anak penjatuhan. Aku dekat padamu, bermesra tengah-tengah hati aku. Aku lantang kau bisa. Aku rindu engkau bisa. Menghidupku mulai terus untuk kudus. Aku dekat padamu, bermesra rindu hati aku. Aku rindu, amat rindu, rindukan Yesus. Semua bilang itu Tuhan. Rasakan aku lantang-lantang, lantang engkau Yesus. Aku dari anak baru, anak penjatuhan. Aku dekat padamu, bermesra tengah-tengah hati aku. Aku lantang, amat lantang kau Yesus. Aku rindu, engkau Yesus. Menghidupku mulai terus untuk kudus. Aku dekat padamu, bermesra tengah hati aku. Aku rindu, amat rindu, rindukan Yesus. Ya, kita tadi di Sabakan. Lepas itu kita ke Sarawak. Mari kita balik ke PL pula. Oke, kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita adalah pemenang bagi Tuhan.
kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Amin. Kita bersyukur karena kita masih lagi bernafas. Dan satu hal yang kita sangat syukuri, kita masih lagi sehat walafiat. Kita masih lagi bernafas. Semuanya kena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh itu kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari kita terus menaikkan nama Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Kita katakan, ku bersyukur padamu ya Tuhan. Padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkau kebenaran kami ya Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu
Bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh itu Tuhan, biar kami semua yang datang pada pagi ini Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu mengalir di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan yang bagi Tuhan Yesus. Ini dia tarian dari suku kaum rungut. Lepas sudah kayak itu ya, kayak ini. Maksimum. Oh, ya berapa? Yang cukup yang tak tambah uang. Tapi kalau ambil Rosak sudah itu. Wah,
keliru, KBM. Kami dekat GBM dengan KBM, ya, gereja kami KBM. Ya, dan semua jemaat Tuhan yang luar biasa. Saya sangat bersukacita melihat hari ini. Sebenarnya saya juga bergumul pada pagi hari ini apa saya mau kongsikan dalam satu ibadah 3 perayaan yang sedikit berbeda ya, karena Hari Bapa dengan Hari Keamatan dan Gawe. Kalau Keamatan dan Gawe itu dekat, tapi sudah pergi ke Hari Bapa, gimana ini? Tetapi ya, biarlah kita mengalir saja, ya. Biarlah Tuhan Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan Fotobian Tagazo do Keamatan dan perawat sudah sedikit. Selamat Hari Gawe dan saja lah. Saya coba ingat tapi susah ya. Juga apa? Guru apa? Ya, puji Tuhan dan salam Malaysia Madani. Ya, itu mesti juga kan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita. Tak perlu perkenalannya, Pak Levi sudah kenalkan. Kita terus firman Tuhan. Mazmur 128. Mazmur 128. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama ayat ini, tidak terlalu panjang untuk kita. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sudah menemukan ayatnya? Katakan amin. Amin. Masih beberapa saja. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 kita akan membaca. Sekali lagi yang sudah jumpa katakan amin. Haleluya. Kita baca bersama-sama dalam apa sahaja terjemahannya ya. Saya punya bahasa Indonesia terjemahan baru. 1, 2, 3 ayat 1. Nyanyian dia. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Puji Tuhan. Diberkatilah setiap anak-anak Tuhan yang sudah membaca, mendengar firman Tuhan, merenungkan dan terlebih yang melakukan dalam kehidupannya. Jadi kita akan belajar rahasia kekuatan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Firman Tuhan yang kita baca, pemazmur memberitahu kita, ini adalah menggambarkan satu keadaan keluarga yang diberkati, keluarga yang mengalami kemakmuran, keluarga yang mengalami kelimpahan, berkat yang mengalami kesejahteraan, dan berkat yang ada kekuatan, sehingga kita melihat bukan hanya pada waktu itu saja, tetapi mengalir kepada keturunan dan ahli waris seterusnya. Jadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang berbahagia, keluarga yang sejahtera, keluarga yang harmonis, keluarga yang ada kekuatan sehingga ia mampu untuk mengalirkan berkat-berkat, kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran kepada keturunan yang seterusnya. Di situ ada sesuatu hal yang menjadi rahasianya,
yang menjadi satu kuncinya yang mengakibatkan keluarga ini mengalami hal-hal yang sedemikian. Sangat jelas ayat ini tanpa ditafsirkan dengan lebih mendalam. Ayat yang keempat memberitahu kita, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kunci kebahagiaan, kunci keharmonisan, kunci kemakmuran dan kekuatan dalam rumah tangga sesuai dengan ayat firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki, seorang ayah, seorang bapak, seorang pria memegang peranan yang sangat penting untuk menjadikan keluarga dan rumah tangga diberkati. Kalau saya berbicara soal keluarga yang diberkati, bukan saya diberkati dari segi material, tapi berbicara soal berkat itu ada banyak hal dalam keluarga, dalam hidup kita sebagai orang percaya. Uang banyak, rumah besar, kereta mahal, bukan ukuran untuk kebahagiaan dan kemakmuran dalam rumah tangga. Justru rumah besar, uang banyak, orang kaya itu kadang-kadang tidak nyaman saudara hidupnya. Sehingga kebanyakannya kalau rumah besar, orang yang kaya itu dia akan upah security itu jaga rumah. Betul tak? Itu sebenarnya buktinya dia tidak nyaman, saudara. Dia perlukan penjaga. Kalau udah nyaman, enjoy, no need security, tak payah. Tetapi saudara, kebahagiaan, keharmonisan akan terjadi apabila di dalam rumah tangga itu ada namanya seorang pria yang takut akan Tuhan. Kita akan melihat seperti apa pria yang takut akan Tuhan, sehingga ia mendatangkan berkat di dalam kehidupan rumah tangganya. Saudara, sikap takut akan Tuhan ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupannya itu dikuasai oleh yang namanya Tuhan dalam kehidupannya. Jadi bila dikatakan orang itu adalah orang yang takut akan Tuhan, ia bukan hanya sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu di dalam tempat-tempat tertentu, bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya dalam persekutuan-persekutuan, pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau yang namanya seorang yang takut akan Tuhan, di mana saja berada, punya pemikiran, punya pengetahuan, dan bersikap sadar bahwa Allah Tuhan ada di sana. Itu adalah namanya takut akan Tuhan. Kalau hanya di gereja, itu berarti bukan takut akan Tuhan, itu takut akan gereja atau takut karena pastor. Tapi yang namanya takut akan Tuhan ada di tempat kerja, ada di rumah, ada di bus stand, ada di bus, ada di mana saja. Anda sadar bahwa Tuhan ada bersama dengan Anda, sehingga ada yang namanya kejahatan, yang namanya perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Anda sudah dibatasi di sana. Karena sedar, ada Tuhan bersama dengan saya. Di tempat kerja, ada Tuhan bersama saya. Di bus stand, ada Tuhan bersama saya. Di supermarket, ada Tuhan bersama saya. Itu adalah konsep pengertian takut akan Tuhan. Di mana-mana ada Tuhan. Tuhan Maha hadir. Amin. Haleluya. Kita lihat kehidupan orang yang takut akan Tuhan itu seperti apa. Kehidupan seorang yang takut akan Tuhan dalam hidupnya, dia akan selalu memiliki sikap untuk bersyukur kepada Tuhan.
Orang yang takut akan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupannya, dia akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Saudara, dalam situasi apapun, sebagai pribadi yang takut akan Tuhan, lebih-lebih sebagai seorang lelaki, sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, akan selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Tidak kira apapun keadaannya, tidak kira apapun situasinya, kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ada kuasa dalam ucapan syukur, saudara. Saya rasa Bapak Ibu Saudara semua tahu, karena dari sekolah minggu kita sudah diajarkan. 5 roti dan 2 ikan, betul? Dimakan berapa orang? Berapa orang? 5.000 orang, laki-laki saja. Tidak termasuk perempuan, Berarti lebih daripada 5.000. anak-anak. Saudara tahu, sebelum Yesus membagikan 5 roti dan 2 ikan, apa yang Yesus katakan? Dia mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu, mengucap syukur, memberkati roti dan ikan, dan ketika dibahagikan cukup bahkan lebih. Ada kuasa dalam ucapan syukur, saudara, sehingga berkat terjadi luar biasa dalam kehidupan. Sebagai seorang pribadi, seorang ayah, seorang laki-laki, sebagai anak-anak Tuhan, dalam ucapan syukur ada berkat, ada mujizat. Amin. Haleluya. Seberapa banyak kita mengucap syukur, saudara, dalam segala hal. Kalau mengucap syukur saat diberkati itu biasa, mudah. Puji Tuhan, senang mulut kita melatah puji Tuhan. Betul? Saat terima bonus, puji Tuhan. Terima gaji awal sebelum tarik, biasanya puji Tuhan. Habis awal Puji juga Tuhan. jago. Tapi saat Anda dalam kekurangan, bos, masih bolehkah, mampukah Anda berkata, puji Tuhan, hari ini saya ditolak terima kerja? Ada? Puji Tuhan, hari ini saya mendapat kemalangan. Ada seperti itu. Puji Tuhan, beras sudah habis. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Ada sanggup? Kalau ahli keluarga dipanggil Tuhan, terima kasih Tuhan, istriku engkau panggil. Terima kasih Tuhan, anakku engkau ambil. Mampu, saudara? Terima kasih ayah, sudah meninggal. Woi, kalau jiran sebelah dengan kawan sebelah, apa kalau pasti habislah kena cerita satu kampung. Bapaknya meninggal, dia mengucap syukur. Bapaknya datanglah buat penghiburan. Tetapi firman Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Artinya dalam suka, dalam duka, mengucap syukur. Tuhan tidak berkata mengucap syukurlah saat engkau diberkati, mengucap syukurlah saat engkau kelimpahan, mengucap syukurlah engkau saat hari jadi. Tidak. Tapi dalam segala hal Tuhan mau kita mengucap syukur, sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Amin. Berapa banyak, berapa sering kita mengucap syukur dalam kehidupan kita. Saudara, bukan mudah ya, seperti Pastor Habil katakan, kami sama, tapi tidak serupa. Sama tapi tidak serupa dengan Pastor Habil keluarga. Tidak samanya bagaimana? Kami sama-sama tinggal 3. Tapi tidak serupa. Mereka 2 jaga 1, saya 1 jaga 2.
Sama kan? Tapi tidak serupa. Saudara memang bergumul saudara, karena dalam keadaan yang sehat saudara. Ya, last sebelum kami pergi hospital pun sempat juga ya tidur kan di rumah jumpa dengan mereka sekeluarga. Kami orang tua tidak nampak sakit, tidak ada apa-apa. Tapi ya Tuhan izinkan 1 bulan berada di hospital, koma. 23 buat pembedahan, 23 Tuhan panggil. Bulan 12 tarik-tariknya luar biasa saudara. 23 meninggal, 25 hari bulan dikuburkan. Jadi Anda Christmas di gereja, kami Christmas di kuburan. Luar biasa. 3 hari ya, peringatan 7 hari, 31 hari bulan. Anda merayakan tahun baru, sambut tahun baru, kami 7 hari. Peringatan 7 hari. Kemudian 40 hari. Peringatan 40 hari. Bersama dengan apa? Perayaan tahun baru Cina. Puji Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur, wah luar biasa. Tapi saudara, dalam 40 hari, kami mengalami suatu pergumulan yang hebat secara pribadi. Kamu pikir pastor hebat ya? 40 hari di padang gurun saudara. Saya belajar untuk bersyukur berat. Jujur 40 hari susah untuk bersyukur. Walaupun ya ada masa-masa juga bersyukur, karena Tuhan izinkan 15 tahun bersama. Hanya 15 tahun, tapi itu sesuatu yang sangat luar biasa. Masih boleh bersyukur selama 15 tahun. Kami bersama luar biasa. Tapi 40 hari bisa dihitung dengan jari untuk bersyukur. Kebanyakannya adalah seperti bangsa Israel di padang gurun. Apa yang berlaku di padang gurun bangsa Israel? Memberontak, degil, keras kepala, sombong, angkuh, melarikan diri, meninggalkan Tuhan. 40 hari bergumul saudara. 40 hari menyoal Tuhan. Saya bergumul dan menyoal Tuhan, karena semua proses saudara, semua proses itu berjalan dengan luar biasa. Tuhan menyertai. Sejak dari pemeriksaan, pergi ke belakang, buat X-ray, buat rekaman dan sebagainya, semua berjalan dengan lancar. Waktu pergi ke Beacon Hospital, semua berjalan dengan lancar. So aturkan, dipertemukan orang-orang yang memang Tuhan sudah sediakan, sehingga dalam waktu yang singkat kami boleh dapat appointment untuk buat pembedahan. Dan dalam waktu yang sangat singkat, Tuhan juga sediakan keperluan keuangan untuk buat pembedahan. Perlukan deposit 40.000 masa itu. Dan hanya tidak sampai, hanya dalam 1 minggu Tuhan pun campur tangan. Jadi semua proses, dan Tuhan sediakan dokter yang terbaik. Dokter ini adalah seorang pakar bedah kepala terbaik di Malaysia. Dia katakan hanya 1% risiko. Saudara semangat tak? Ya, dikatakan hanya 1%, bukan 10%, 1% risikonya. Semuanya baik. Dan saya menyoal Tuhan, semua Tuhan Engkau sediakan, Tuhan Engkau campur tangan. Tapi pada waktunya, pas cukup 1 bulan, yang seharusnya hari itu dicas, di rumah semua sudah sedia, tinggal tunggu ambulans saja untuk bawa balik. Masa itulah ya saat yang terakhir, 23 hari bulan, hari Kamis, jam 4:30 petang. Susah untuk bersyukur, susah sebagai manusia. Saya merasakan kekecewaan. Saya kecewa dengan Tuhan.
Engkau menyertai, tapi ujungnya seperti ini, kecewa. Tetapi saudara, saya sebagai seorang bapak, puji Tuhan, saya bersyukur selepas 40 hari, sebelum kami berperingatan 40 hari, Tuhan celikkan mata rohani saya bahwa saya masih ada 2 orang anak yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya mulai sedar, dan Tuhan bertanya dengan saya, berapa lama kamu mau kecewa? Berapa lama kamu mau marah? Berapa lama kamu mau bersungut-sungut dengan Tuhan? Aku Tuhan, engkau kecewa, engkau marah, engkau bersungut, aku tetap Tuhan. Aku melakukan apa yang menjadi rencanaku. Saya sedar, oh Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Data firman Tuhan, Yosua pasal 1. Yosua pasal 1 ayat 2. Firman Tuhan berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Firman Tuhan datang dan mengingatkan saya, dan ini saya aplikasikan dalam kehidupan saya. Hamba Tuhan, istri saya sudah Tuhan panggil, dan dia memberikan mandat dan kepercayaan, bersiaplah sekarang. Bersiaplah sekarang, dan dikatakan seberangilah sungai Yordan ini. Dari sini saya mulai, Tuhan ampuni saya, dan saya mulai belajar untuk bersyukur. Dan puji Tuhan, kalau saya terus kecewa, kalau saya terus dalam berduka, kalau saya terus dalam kemarahan, saya tidak tahu apa yang akan berlaku dalam kehidupan saya dan juga anak-anak saya. Tetapi ketika Tuhan ingatkan dan tegur saya dengan firman Tuhan ini, saya berhenti dari kecewa, saya berhenti dari marah-marah, saya berhenti dari bersungut-sungut kepada Tuhan. Saya mulai melihat rencana Tuhan buat kami, rencana Tuhan buat keluarga kami dan bergereja Tuhan. Tuhan percayakan, sehingga saudara, dalam selepas itu Tuhan bukakan satu visi, sehingga dalam peringatan 100 hari Tuhan beri satu tema, revive the fire, menyalakan kembali api Tuhan. Tapi sayangnya satu keluarga juga pada masa yang sama dia dapat, karena juga sedang berduka ya, balik ke kampung. Dan puji Tuhan, melalui sini wajar bersyukur dan bersyukur, dan rencana Tuhan luar biasa. Kebangkitan, kami bangkit. Saya mulai berdoa untuk anak-anak, saya mulai memberkati anak-anak, dan puji Tuhan, dari situ saudara, anak kami hari ini melalui Revive the Fire sudah melahirkan 2 pelayan di gereja. Karena selepas itu anak-anak remaja datang ke rumah belajar main musik, main gitar, main drum, main keyboard di rumah. Dari nol mereka tidak tahu apa-apa tentang gitar dan keyboard. Hari ini 2 orang sudah melayani bersama dengan anak dalam saya. Haleluya. Dan setiap bulan orang-orang remaja, orang muda, setiap bulan naik ke Gunung Lambang untuk puji sembah, doa, dan deklarasi firman Tuhan. Ada kebangkitan rencana Tuhan terjadi ketika saya mulai bersyukur, saudara. Amin. Haleluya. Bapak saudara kasih Tuhan, sebagai seorang yang takut akan Tuhan, sebagai pribadi yang memiliki Tuhan, belajar untuk bersyukur dalam apapun situasi dan keadaan Anda. Terlebih di hari keamatan dan gawe, jangan hanya hari keamatan dan hari gawe bersyukur dan menari
dan makan nasi bungkus. Hari-hari makan nasi bungkus supaya hari-hari boleh bersyukur, Pastor. Haleluya. Sebagai seorang bapak, Anda adalah pemimpin buat keluarga. Mungkin Anda kecewa dengan banyak hal. Tidak kira kecewa di kerja, di tempat kerja, kecewa dengan pasangan Anda mungkin. Dulunya langsing, sekarang langsung kecewa sedikit. Tidak ada lah ya, sini semua luar biasa. Amin. Haleluya. Dalam pelayanan kecewa, pastor tidak pernah puji saya, pastor tidak pernah perhatikan saya, asik dia saja. Tidak ada di sini, tempat kami ada banyak. Saudara, sebagai seorang ayah, sebagai kepala dalam keluarga, memiliki roh yang takut akan Tuhan, akan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Maka mujizat apapun keadaan keluargamu, apapun kondisi rumah tanggamu, mungkin yang kamu yang belum menikah juga kamu ada keluarga, mungkin di kampung, keluarga kampung di bagaimana keadaannya, mulai mengucap syukur. Mungkin kamu kecewa dengan keluarga di kampung kamu di sini, kamu mungkin ada kemarahan dengan keluarga, dengan saudara marah, mengucap syukurlah. Belajarlah mengucap syukur. Ada mujizat dalam ucapan syukur, ada berkat dalam ucapan syukur, ada kekuatan dalam ucapan syukur. Amin. Haleluya. Pribadi seorang yang takut akan Tuhan, khususnya sebagai pria ataupun lelaki yang takut akan Tuhan, dia adalah seorang yang tahu status dirinya di hadapan Tuhan, juga untuk keluarga. Tahu statusnya sebagai pria, sebagai lelaki, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah. Dia tahu statusnya di hadapan Tuhan dan di hadapan keluarga ataupun manusia. Di hadapan Tuhan, seorang lelaki, seorang pria, dia adalah sebagai imam dalam rumah tangga. Imam berarti Anda menjadi wakil keluarga di hadapan Tuhan. Anda bertanggung jawab untuk memimpin ahli keluarga untuk datang kepada Tuhan. Sebagai imam, Anda bertanggung jawab untuk mengatur persembahan keluarga di hadapan Tuhan. Imam 6 ayat 10. Tanggung jawab tugas seorang imam, membawa korban persembahan, memperdamaikan, menjadi pendamai antara keluarga dengan Tuhan. Kalau ada anak-anakmu, kalau ada istrimu, bukan istri-istri ya, kalau ada anak-anakmu dan ada istrimu yang jalannya mungkin nampak serong, seorang suami, seorang ayah, seorang bapak bertanggung jawab untuk memperdamaikan dengan Tuhan, membawa ahli keluarga untuk datang kepada Tuhan, memimpin ibadah sebagai seorang imam dalam keluarga. Tahu status Anda sebagai seorang pemimpin. Tahu status Anda sebagai pribadi yang takut akan Tuhan adalah seorang nabi buat keluarga. Status Anda juga sebagai seorang nabi dalam keluarga. Anda menjadi wakilnya Tuhan untuk keluarga. Kalau imam menjadi wakil keluarga untuk di hadapan Tuhan, kalau nabi adalah wakilnya Allah untuk keluarga. Anda adalah penyambung lidah Allah untuk keluarga. Sebagai seorang yang takut akan Tuhan, Anda akan membawa firman kepada keluarga. Anda akan menyampaikan kabar baik buat keluarga. Anda akan membawa berita sukacita buat keluarga. Sebagai seorang nabi, Anda mengajarkan firman pada keluarga. Ketika Anda taat, maka berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan Anda. Sebagai seorang nabi, bertanggung jawab
untuk membawa, menyampaikan firman kepada keluarga. Status sebagai seorang yang takut akan Tuhan, dia adalah sebagai pemimpin di dalam keluarga. Artinya Anda yang mengendalikan, Anda punya tanggung jawab untuk mentadbir, mengurus dalam keluarga dan dalam rumah tangga saudara. Bukan hanya dari segi rohani, tetapi juga dari segi jasmani. 1 Timotius 5 ayat 8. Jika ada seorang yang tidak memeliharakan tali keluarga, lebih sanak saudaranya, ia dikatakan jahat, saudara. Bahkan lebih buruk dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab untuk memelihara seisi rumahnya, keluarganya, saudaranya, ia lebih jahat dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Anda sebagai pemimpin bukan pemimpin yang secara otoritas, tapi pemimpin yang memberikan teladan buat anak-anak. Saudara tahu suatu hari, ya, waktu kecil, ya, umur 5-6 tahun anak-anak itu akan melihat tingkah laku kita sebagai orang tua. Suatu hari mereka sedang main dan saya beritahu mereka, kemas semua mainan, ya, stop, sudah berhenti, kemas dan simpan barang di tempatnya. Mereka tidak buat-buat, saudara, ya, mereka masih seronok main. Dan saya agak kesal, kemudian karena kami harus cepat pergi, jadi cepat kemas. Saudara tahu, ya, bukan teladan yang baik. Saya tolong mereka pakai kaki, tolong cepat, gitu kan. Saudara tahu, anak laki saya pun ikut pakai kaki. Dia melihat apa yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin dalam keluarga itu, makanya saudara akan kelihatan kalau Anda di keluarga dipimpin dengan cara yang keras, nanti Anda bila dalam satu keluarga, Anda akan memimpin di keluarga dengan cara yang keras. Kalau Anda didisiplin oleh orang tua, untuk ayah khususnya, di dalam rumah tangga waktu kamu sebagai seorang anak, maka ketika kamu menikah dan menjadi seorang ayah, kamu akan mendisiplinkan anak Anda menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, memberikan teladan yang baik untuk anak-anak. Kalau seorang ayah melihat anaknya, melihat bapak yang selalu menyembah Tuhan, baca firman, Anda dengan senang akan mengajar dan mengajak anak-anak untuk mengikuti Anda. Selalu orang berkata begini, jangan merokok dengan anaknya, tapi dia merokok. Jangan minum, tapi dia minum, anaknya melihat. Bagaimana? Anakmu ikut? Dialah menjadi teladan untuk anak sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga. Itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Bertanggung jawab bukan hanya dari segi rohani, tapi dari segi jasmani. Keperluan mereka. Kita sebagai seorang ayah, sebagai pemimpin, bertanggung jawab. Baru-baru saudara saya, ini seumur hidup saya pernah lakukan, dan terlebih sebagai seorang bapak. Baru-baru kita yang sekolah sambut Teachers Day, ya, hari guru. Malam-malam pukul 10, sudah pukul 10, anak perempuan saya datang pada saya, Bapak, besok pagi bangun awal sedikit, ya. Kenapa? Tocang rambut saya. Allah, saya tak pernah tocang, minta tocang 2 lagi, kanan kiri. Bagaimana nak tocang? Saya pun baru dengar apa itu tocang nih kan. Tocang itu rambut di gini gitu. Oh, dari pukul 10 malam, besok pagi sebelum pukul 7 sudah sampai di sekolah. Tak pernah buat tocang. Apa saya mau buat? Sebagai seorang bapak, saya harus bertanggung jawab.
Saya harus menabur dengan baik. Pukul 10 saya coba cari, sekarang kan senang sedikit kan. Tocang, oh tocang begini, tapi tak boleh praktek lah, dia sudah tidur. Coba belajar, bangun awal jam 6 sudah bangun. Mari ya, buat tocang, apa yang jadi loh. Jadi. Tapi dia happy, saudara. Dia happy, dia rasa senang sekali. Oke lah, itu bagus. Tuhan pun tidak rasa malu pun di sekolah, dia happy saja. Puji Tuhan. Bertanggung jawab. Saya boleh menolak, tak mau lah, Papa tak pernah buat ini. Boleh menolak. Dia boleh terima, boleh. Tapi kita mau belajar untuk memenuhi keperluan dia, bukannya jasmani. Jasmani juga dipenuhi. Yang sangat penting adalah jiwa, saudara. Dia rasa happy, dia rasa senang sekali, dan dia sangat percaya diri untuk pergi sekolah. Walaupun tocangnya saya pun tengok sebelah mata, tapi sampai gambar saya simpan untuk kenangan. First time buat tocang. Saudara bertanggung jawab. Saya belajar sebagai bapak tunggal, ya. Dan ya, kita harus belajar. Sebagai bapak-bapak juga harus belajar. Kerja seorang ibu bukan mudah, kerja istri bukan mudah, bapak-bapak. Bersyukurlah, ya, bersyukurlah ada istri. Ada istrinya sebelah kanan kiri ada, bersyukurlah. Bersyukurlah dengan istri yang ada. Saya jaga 2 anak, 1 sekolah pagi, 1 sekolah petang. Pukul 6 bangun, sediakan sarapan pagi untuk yang sekolah pagi. Kemudian selesai 6:30 hantar pergi sekolah, kita pukul 7 balik rumah. Pukul 7 sampai 8 lebih ada misbah doa pribadi pagi. Selesai doa pagi, sarapan. Sendiri sarapan. Kemudian jam 9 lebih 10 sediakan makan tengah hari, sebab pukul 12 pergi sekolah, 11:30, selewatnya 11:30 dia harus makan sebelum pergi sekolah. Saya harus masak pukul 10, 10:30 harus masak, dan 11 lebih harus siap masak. Pukul 12 antar pergi sekolah. Pukul 1 lebih jemput jam kedua balik. Begitulah. Jadi bersyukurlah kalau ada istri, bersyukurlah kalau ada suami. Anda tidak masak, tidak antar pergi jemput sekolah, dan saya juga harus uruskan pelayanan. Pemimpin gereja beri pada waktu itu beritahu saya, ambil cutilah lama sedikit, 3 bulan kah, 6 bulan kah, lamalah ambil cuti. Saya tamam. Ada banyak bantuan. Saya bawa kamu pergi konselor. Apa? Saya punya konselor yang hebat. Biasa bergumul dan biar konselor saya adalah Tuhan. Ya, semua sangat risau, semua sangat sedih. Tapi saya percaya, ketika saya mengandalkan Tuhan, saya meneladani Tuhan, maka Tuhan akan berikan kekuatan. Dan puji Tuhan, sampai hari ini saudara, Tuhan berikan kekuatan. Dan puji Tuhan, ya, Tuhan juga berkati dalam keluarga. Puji Tuhan, anak-anak juga diberkati Tuhan, dipakai dalam pelayanan. Puji Tuhan, di sekolah juga. Puji Tuhan, prestasi juga tidak kurang saudara, ya. Selalu dapat nomor 2 di sekolah yang anak lelaki. Puji Tuhan, seperti ada kelebihan bahasa Cina, jadi dia selalu jadi ketua kelas dan selalu dapat prestasi yang terbaik. Itu dia, diberkati Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, kita berfungsi sebagai status kita, peranan kita dalam rumah tangga, sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Maka saya percaya bapak-bapak dan keluarga-keluarga di sini akan mengalami keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Keluarga yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, karena Tuhan punya rencana yang hebat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukurlah, ya, dengan apapun yang ada padamu,
Ya, kamu ada istri, ada suami, bersyukurlah. Kamu ada anak, bersyukurlah. Paus ke-13 berkata seperti ini. Lebih mudah seorang ayah memiliki anak daripada seorang anak memiliki bapa yang sejati. Saya ulangi. Seorang ayah lebih mudah memiliki seorang anak daripada seorang anak memiliki ayah yang sejati, ayah yang takut akan Tuhan. Dengan saudara, hari ini Anda rindu mengalami keluarga yang bahagia? Anda rindu mengalami kemakmuran dalam rumah tangga? Anda rindu mengalami keluarga yang kuat, yang takut akan Tuhan? Dimulai dari setiap pribadi, khususnya seorang pria ataupun seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara.
jadi pengacara. Oke. Oke, Jom cepat. Sekejap tengah aja. Ya pura-pura bujang kau sana. Mau dengan jorin. Mana saya jorin? Saya mau pinjam nggak? Oke, ya. Saya mau tanya dari sini. Biasa dia panggil siapa? Suami panggil istri siapa? Panggilan nama panggilan. Kadang ada sayang, kadang ada dalih, kadang ada nama. Andrew dengan dia istri tercinta tersayang mana dulu? Oke, mana mai satu lagi sorry ya. Sorry. Iya belum iya. Kau belum lagi iya. Dari sini dulu. Oke. Biasa just panggil Kat apa? Baby. Ya, just panggil Kat. Dia siapa? Sayang, oke. Sayang, oke. Ingat nama panggilan tuh. Ini. Oke, apa? Oke. Ya, oke. Ini. Dia panggil sis siapa? Oke. Benar ini. Mami. Oke. Ini. Oke. Ini. Jangan ya Allah Ta'ala. Oke. Siapa? Ini. Oke, ini. Biasa dia panggil kamu siapa? Jadi panggil istri siapa biasa? Kamu tahu kita kalau malu, kamu tahu lah kan? Dia panggil apa kan? Ini biasa. Rolling. Oke. Mana Mas saya? Mas punya Mas. Sana, belakang Oke. makan. Itulah function Mas tadi. Oke, Mas. Biasa kita tutup hidung kan? Mulut. Hari ini saya mau istri tutup mata. Ini Mas mahal ini. Ini dipanggil buat dia cantik Mas Muna. Mas murah. Jangan risau Mas, belum dipakai, baru dibeli dari Shopee. Oke. Oke, apa? Dekat-dekat, apa? Oke, yang perempuan sana, yang lelaki sini. Bapak sebelah sana, ibu sebelah sana. Oke. Ya, ke depan. Oke, saya minta pas ke Yono untuk melihat. Oke. Boleh kalau mundur sedikit ini sebab terlalu dekat, nanti mereka berpeluk pula. Oke, ada di atas. Mari Mas Yono. Oke, istri. Sini Pak Yono. Sana. Pak Yono dengan cek gula, tolong tengok. Oke. Oke, boleh pakai mask di mata, bukan di hidung, bukan di apa. Mari laki, boleh. Oke, mana tukang rekam dia ini? Mana video dia? Oke, ada. Oke. Yang lelaki yang suami kan berganti-ganti tempat. Suami berganti tempat, satu tempat kah, dua tempat, suka hatilah. Suka hatilah.
Oke. Nah, kita sudah tahu kan mereka punya paling ada daling, ada pakai nama, ada sayang, ada ayang. Oke. Nah, sebab saya percaya mereka punya istri ini semua luar biasa. Sangat sayang dengan suami. Oke. So, dengan nama panggilan mereka tahu di mana mereka punya suami sebenarnya. Oke. Oke, siapa yang jumpa dulu? Nanti pas saya Setiono akan bagi tahu dan dia akan sampaikan hadiah ini ya. Satu saja hadiah. Oke, 1, 2, 3 panggil nama. Oke, kamu panggil, ada yang suami kan panggil sayang, panggil daling. So panggil nama panggilan itu kepada istri kamu dan cari suami kamu. 1, 2, 3. Nah, nanti mereka cari mereka punya suami dulu. Oi, panggil lah istri oi. Panggil lah istri oi. Oke. Oke, pemenang dia ialah pengurus gereja. Tepuk tangan. Oke. Pastor tolong sampaikan kepada mereka. Terima kasih karena semua buat kerjasama. Dan saat ini untuk saat kita didoakan, potong kek ada lah. Oke, potong kek dan Pastor akan mendoakan kita semua. Ada lagi apa-apa yang lain yang saya tidak tahu? Ada, tinggal bagi hadiah kan? Oke, tinggal bagi hadiah. So, mari yang kek, potong kek itu kita teruskan dengan cepat. Oke, lagi satu round kita tiup lilin. Iya, oke tiup lilin, tiup lilin. Ya. Bapak, selamat hari Bapak. Selamat hari Bapak. Selamat hari Bapak. Oke, tiup lilin. Ya. Oke, saya minta Pak Setiono untuk doakan kita semua bapak-bapak, supaya kami jadi imam, kami jadi nabi, kami tahu kedudukan kami, status kami, ya, dan kami selalu bersyukur, mengucap syukur apalah yang walau apapun terjadi dalam keluarga kami. Haleluya. Mari semua kita berdiri dan mengangkat tangan, tepuk tangan untuk mereka. Mereka adalah kunci keberhasilan dalam keluarga. Haleluya. Anak-anak, istri kami topang suamimu, supaya mereka berfungsi dan berperanan sebagaimana yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya dalam keluargamu. Haleluya. Mari angkat suara, angkat pipi kita dalam doa. Haleluya. Glory Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Engkau sangat luar biasa diperhadapkan di tengah-tengah kami, di hadapan kami seorang lelaki yang sangat luar biasa. Mereka adalah pria-pria sejati yang Tuhan sudah jadikan. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap mereka yang Tuhan percayakan ada di gerejamu ini. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa lepaskan berkat kata setiap mereka, pribadi lepas pribadi di dalam nama Yesus.
Mereka menjadi bapak, menjadi lelaki yang takut akan Tuhan, yang sentiasa mengucap syukur dalam segala keadaan, di dalam kehidupannya secara pribadi maupun di dalam keluarganya. Terima kasih Bapa di surga, urapan yang baru pada pagi hari mengalir ke atas setiap mereka, menjadi bapak-bapak yang bertanggung jawab penuh atas keluarga, baik secara jasmani dan juga rohani. Di dalam nama Yesus, mereka akan jadi bapak-bapak yang memberi teladan, menjadi bapak-bapak yang akan mewariskan yang baik buat anak-anaknya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu, tutup bungkus setiap pribadi dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, sehingga mereka akan menjadi bapak yang penuh dengan kuasa dan otoritas ilahi, jadi bapak-bapak yang membawa istri dan anak-anaknya, membawa keluarganya untuk cinta akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak di surga, melalui bapak-bapak yang luar biasa pagi hari ini, maka keluarga mereka menjadi keluarga yang diberkati, keluarga yang harmonis, keluarga yang tentram, keluarga yang sejahtera, keluarga yang kuat di dalam Tuhan, jadi keluarga yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, mereka akan berperan sebagai seorang imam di dalam keluarganya, mereka akan berperan sebagai seorang nabi di tengah keluarganya, sehingga mereka akan selalu bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Mujizat berkat anugerah Allah dicurahkan ke atas setiap bapak, setiap lelaki, bahkan setiap keluarga dan keluarga. Terima kasih Tuhan, ketika keluarga diberkati, gereja menjadi MKL diberkati, masyarakat diberkati, bangsa diberkati. Terima kasih Tuhan, kami dikasihkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Setiap bapak-bapak, Allah bapak-bapak yang luar biasa diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Sudah hilang. Halimunan. Mana kek kau? Mana kek dia? Halimunan. Baru mau makan? Baru mau. Amin lagi. Baru saya Tengok dia tinggi dari saya. Hati-hati dia. Kami dulu. Kami dulu. Nanti kakak panggil. Kakak panggil, nanti kakak panggil. Hati-hati ya. Oke, memandangkan hari ini kita ada banyak hadiah untuk bapak-bapak. So saya rasa daripada nanti kita hasilkan, so saya rasa kita bagi hadiah daripada GBMKL dulu, boleh? Oh, sekolah minggu dulu. Oke, dan kalau macam itu request ibu-ibu, sekolah minggu dulu. Oke, dipersilakan sekolah minggu bapak bagi hadiah kepada bapak-bapak. Dipersilakan terimalah daripada anak-anak. Siapa? Bagi hadiah. Dengan apa? Sini. Bagi 5. Angkat lagi Bapak. Oke, anak-anak cari bapak masing-masing. Semua mencari. Bapak yang belum dapat hadiah bagi. Ada bapak yang belum dapat hadiah, ada bapak yang sedang duduk. Jangan segan, kalau istri Anda tiada, datang saja sini. Ada lagi bapak-bapak yang sedang duduk? Tiada? Oke. Semua mau duduk jodoh? Oh. Saya wakil saja. Oke, semua bapak-bapak sudah dapat hadiah? Oke, sekarang klip kedua. Ada hadiah sama bapak-bapak. Klip kedua daripada GBMKL. Terimalah hadiah daripada GBMKL. Kami menyediakan yang terbaik untuk bapak-bapak, juga jangan risau. Nikmatilah hadiah Anda ya. Oke. Dengan pastor sekali, selamat hari Bapak yang berlimpah pastor. Oke, dan trip yang sekiannya adalah daripada High Flyers. Ini ada lagi dari High Flyers. Berikan kepada suamimu. Oh, dia bagi kepada ibu-ibu. Iya, dari High Flyers dia bagi wakil kepada ibu.
Pas bagi kepada Bapak. Oh, masih ya. Ya. Oke, ibu-ibu yang sudah dapat love Anda, boleh bangun, boleh bangun datang ke depan. Jangan malu-malu, jangan bagi di rumah, bagi di sini. Sudah semua ibu-ibu yang sudah dapat love Anda, boleh datang ke depan. Ada yang kosong nggak? Ada kah? Bagi itu Bagi depan dulu. Oh, Kalesta tutup jalan. Kalesta bagi depan, tengok semua orang start. Bagi depan cari suami masing-masing dan boleh ambil gambar. Juru kamera di mana? Boleh. Oh, boleh. Nah, cari tinggal pelukang. Oke, ada lagi? Sudah? Pasanganmu. No, not for. I mean everywhere. Oh, jadi Korea. Ya, bila ambil gambar ya, ambil momen family, pasangan. Ada lagi apa juru kamera pesanan mau ambil gambar? Ada lagi hadiah lain, flyer? Kakak tak suka. Ada, oke. Habis sudah kak? Macam ada dendam kan, macam hari mama hari itu, macam banyak hadiah. Oke, kami belum ada halal sudah. Oke, dan terimalah hadiah daripada The Little Eagle, daripada Gracious GBMKL dan juga High Flyer. Oke, selamat Hari Bapak sekali lagi kepada semua Bapak. Beri tepukan kepada Bapak yang luar biasa. Ya. Terima kasih. Daun keladi, panjang umur, jumpa lagi. Oke, acara yang seterusnya yaitu makan. Oke, tinggal makan lagi. Acara yang ditunggu. Ini sudah mau digantung di rumah. Oke, berdiri semua. Mari kita berdiri semua. Saya mau lepas doa pemberkatan dan mendoakan kita punya boso, kita punya dinopot, ikan masin, boso yang ada giok semua itu. Oke, masih ada. Oke, mari kita doa penutup. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk hari ini yang begitu luar biasa, firman yang luar biasa, keluarga-keluarga yang luar biasa, anak-anak kami, High semua luar biasa. Terima kasih Tuhan, saya lepaskan berkat bagi mereka yang menyediakan semua ini, bersusah payah membeli, berusaha untuk berusaha untuk menghias gereja dan semua yang mereka lakukan. Tuhan, hanya Engkau dapat membalas segala pelayanan mereka Tuhan. Dan hari ini kami menyerahkan makanan dan minuman yang sudah disediakan di lobi gereja. Kami sucikan dan kuduskan dengan kuasa darah Yesus. Jika ada apa-apa yang tercemar, kami istiharkan darah Yesus sudah menyucikannya. Kami semua yang makan, semua sehat. Haleluya. Mari angkat tangan, sama lepas doa perkataan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan, kita sama-sama memuji Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, untuk mengagungkan nama Tuhan Yesus dimanapun kita berada saat ini. Haleluya. Haleluya, mari kita semua tepuk tangan. Biar kita semangat puji Tuhan Yesus. Kita meninggikan nama Tuhan Yesus. Katakan, oh si kau ginawaku.
sama-sama tepuk